Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan diberi kesehatan setiap hari ya sob. Hai sob, prosesor adalah unit dalam komputer yang bisa dibilang sebagai otak dari komputernya sob. Hal ini karena fungsinya yang menjadi pusat dari keseluruhan operasi dari perangkat komputer tersebut. Segala proses olah perintah dimulai dari bagian ini. Prosesor sendiri terletak tepat di tengah motherboard atau papan inti motherboard. Baik itu MOBO untuk prosesor AMD maupun prosesor Intel sob. Oleh karena itu, memilih prosesor yang bagus dan memiliki kinerja yang gahar sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas komputasi kalian. Mulai dari yang sederhana sampai yang berat seperti main game dan olah grafis. Jika dana kalian terbatas kurang dari 1 juta, nggak usah khawatir sob. Gua sudah siapkan 7 daftar prosesor terbaik yang punya bandrol harga kurang dari 1 juta di pasaran per tanggal video ini rilis sob. Prosesor apa saja yang masuk dalam daftar list gua kali ini? Berikut adalah daftarnya versi nongkrong jajet. Gua mulai dari yang pertama, ada Ryzen 3 2200G. Ini adalah generasi pertama dari varian Ryzen yang menyertakan grafis terintegrasi cukup mumpuni di dalamnya sob. APU ini sedikit lebih kuat dari Athlon series mereka, dengan menawarkan 4 core dan 4 thread prosesor termasuk cukup untuk komputasi zaman sekarang. Apalagi nilai TDP-nya cukup rendah di 65 watt berkat proses fabrikasi 14 nanometer. Pada bagian pengolahan grafisnya, 2200G yang memiliki codename Raven ini sudah ditanamkan Radeon Vega 8 yang lebih mumpuni. Grafis terintegrasi yang ada setidaknya sudah cukup untuk menghandle kegiatan komputasi kalian dan memainkan game sekelas Fortnite dengan performa yang sedikit lebih serius. Dan prosesor ini sudah didukung dengan memori dual channel DDR4 2933 MHz. Baik speed RAM prosesor dan VGA di dalamnya masih bisa kalian overclock lagi karena prosesor ini tidak di-lock oleh AMD. Saat ini kalian hanya bisa mendapatkan APU ini secara second hand alias bekas karena 2200G adalah prosesor yang cukup berumur sob. Berdasarkan pengamatan gua, APU ini berada pada kisaran harga di bawah 1 juta sob. Selanjutnya ada Ryzen 3 3200G. Prosesor dengan soket AM4 ini adalah penerus dari 2200G sob. Walaupun dari beberapa spesifikasinya sedikit identik, namun ada beberapa bagian yang memang ditingkatkan oleh AMD. Seperti fabrikasi yang sebelumnya di 2200G adalah 14 nanometer. Di Ryzen 3 3200G ini sudah 12 nanometer. Dan ada juga sedikit peningkatan di clock speed iGPU Radeon Vega 8 di dalamnya sob. Prosesor ini memiliki 4 core plus 4 thread CPU di dalamnya yang punya base clock di 3,6 GHz dengan boost clock up to 4 GHz dan sudah sangat cukup buat komputasi kalian di zaman sekarang. Ditambah nilai TDP dari prosesor ini juga cukup rendah di 65 watt. Buat editing video ringan bahkan hingga dibuat game tanpa VGA eksternal juga cukup mampu di prosesor ini sob. Karena prosesor ini sudah ada iGPU Radeon Vega 8 dengan ukuran memori yang bisa dibagi dari sistem maksimum hingga 2 GB. Prosesor ini juga sudah didukung dengan sistem memori dual channel 2933 MHz bertipe DDR4. Baik kecepatan RAM hingga clock speed prosesor ini masih bisa kalian tingkatkan lagi dengan overclocking karena prosesor ini tidak di-lock oleh AMD dan untuk harga second handnya di pasaran sudah berkisar di bawah 1 juta sob. Selanjutnya ada Ryzen 5 1600. Jika kalian punya sedikit dana lebih untuk menggunakan VGA eksternal di rakitan PC kalian nantinya, Ryzen 5 1600 ini bisa kalian pilih sob untuk naik kelas di atas Ryzen 3-nya AMD. Generasi Ryzen 5 pertama dari AMD ini sudah memiliki 6 core dengan 12 thread prosesor di dalamnya. Base clock speednya berada di 3,2 GHz dengan maksimum boost clock up to 3,6 GHz yang didukung dengan sistem memori dual channel DDR4 2667 MHz dan gua rasa sudah lebih dari cukup untuk menghandle produktivitas komputasi kalian semisal editing, rendering, bahkan hingga gaming sekalipun. Prosesor yang punya codename Summit Rig ini dibangun dengan proses fabrikasi 14 nanometer dan memiliki nilai TDP yang cukup rendah sob di 65 watt. Baik speed RAM hingga prosesornya masih bisa kalian tingkatkan lagi dengan overclocking karena prosesor ini tidak di-lock oleh AMD. Saat ini kalian hanya bisa mendapatkan prosesor ini secara second hand
hand alias bekas karena Ryzen 5 1600 adalah prosesor yang sudah cukup berumur. Berdasarkan pengamatan gua di beberapa all-shop, Prosi ini berada pada kisaran di bawah 1 juta sob. Selanjutnya ada Ryzen 5 2600. Ini adalah prosesor dengan soket AM4 terbaik untuk saat ini jika dana kalian memang terbatas buat budget dana prosesor kurang dari 1 juta sob dalam merakit PC idaman kalian. Buat komputasi ringan hingga komputasi berat pun cukup mampu dijalankan oleh Ryzen 5 2600 ini. Dan setelah gua cek di beberapa all shop, ada banyak juga kok yang menjual prosesor ini secara second hand di bawah 1 juta. Dan gua juga nyaranin kalian buat memasangkan VGA eksternal kelas menengah buat dipasangkan dengan prosesor ini sob. Prosesor dengan kode name Pinnacle Ridge ini memiliki 6 core dengan 12 thread prosesor di dalamnya. Kecepatan base clocknya berada di 3,4 GHz dengan maksimal boost clock up to 3,9 GHz. Untuk dukungan sistem memorinya sudah dual channel DDR4 2933 MHz yang dimana speed RAM hingga speed prosesor ini masih bisa kalian tingkatkan lagi lewat overclocking karena prosesor ini tidak di lock oleh AMD sob. Untuk nilai TDP-nya juga cukup rendah di 65 watt berkat proses fabrikasi prosesor di 14 nanometer. Selanjutnya ada Intel Core i3 9100F. Kode F di belakang seri-seri prosesor Intel menandakan kalau seri ini adalah seri prosesor tanpa eGPU di dalamnya sob. Jadi siapkan sedikit dana lebih buat membeli VGA card untuk menjalankan sistem rig PC rakitan kalian nantinya jika akan meminang prosesor ini. Prosesor dengan soket LGA 1151 ini memiliki 4 core dengan 4 thread prosesor di dalamnya. Kecepatan base clocknya berada di 3,6 GHz dengan maksimal boost clock di 4,2 GHz. Dukungan RAM-nya juga sudah dual channel DDR4 2400 MHz hingga kapasitas 64 GB. Dan dengan spek seperti ini sudah sangat cukup buat menunjang produktivitas komputasi harian kalian, bahkan untuk gaming sekalipun jika dipasangkan dengan VGA card yang tepat juga sob. Kemudian litografi dari prosesor ini adalah 14 nanometer di mana nilai TDP-nya juga cukup rendah di 65 watt. Untuk speed RAM-nya juga masih bisa kalian tingkatkan lagi kecepatannya lewat overclocking ataupun lewat XMP profile bawaan RAM masing-masing. Namun untuk speed dari prosesor ini tidak support untuk overclocking sob karena prosesor ini di lock oleh Intel sob. Selanjutnya ada Core i3 10100F. Prosesor generasi ke-10 Intel ini juga berada di kisaran harga di bawah 1 juta sob, namun dalam keadaan second hand, dan kode F di belakang nomor seri prosesor ini menandakan kalau prosesor ini tanpa eGPU di dalamnya. Jadi siapkan VGA eksternal untuk menjalankan prosesor ini nantinya. Prosesor dengan soket LGA 1200 ini memiliki 4 core dengan 8 thread prosesor di dalamnya. Kecepatan base clocknya berada di 3,6 GHz dengan maksimal boost clocknya di 4,3 GHz. Dukungan RAM-nya juga sudah dual channel DDR4 2666 MHz hingga 128 GB. Dengan spek seperti ini gua rasa sudah sangat cukup buat menunjang produktivitas komputasi harian kalian, baik editing, rendering, bahkan untuk gaming sekalipun jika dipasangkan dengan VGA card yang tepat pula sob. Untuk litografi dari prosesor ini adalah 14 nanometer di mana nilai TDP-nya juga cukup rendah di 65 watt. Kemudian untuk speed RAM-nya juga masih bisa kalian tingkatkan lagi kecepatannya lewat overclocking ataupun lewat XMP profile bawaan RAM masing-masing pabrikan. Namun untuk speed dari prosesor ini tidak support untuk di overclocking sob karena prosesor ini di lock oleh pihak Intel. Yang terakhir ada Intel Core i3 10105F. Prosesor dari keluarga Comet Lake ini masih 11-12 dengan saudaranya yakni Core i3 10100F sob. Yang membedakan cuma di peningkatan speed clock core prosesornya. Dan kode F di belakang nomor seri prosesor Core i3 10105 ini menandakan kalau prosesor ini tanpa eGPU di dalamnya. Jadi wajib buat kalian memakai VGA eksternal untuk menjalankan prosesor ini di rakitan PC kalian nantinya. Prosesor dengan soket LGA 1200 ini memiliki 4 core dengan 8 thread prosesor di dalamnya. Kecepatan base clocknya berada di 3,7 GHz dengan maksimal boost clocknya di 4,4 GHz. Dukungan RAM-nya juga sudah dual channel DDR4 2666 MHz hingga maksimal 128 GB. Dan dengan spek seperti ini gua rasa sudah sangat cukup sob buat menunjang produktivitas komputasi ringan hingga komputasi sedikit lebih berat sob, baik editing, rendering, bahkan untuk gaming sekalipun jika kalian pasangkan dengan VGA card yang tepat pula. Kemudian untuk litografi
Kriptografi dari prosesor ini adalah 14 nanometer, di mana nilai TDP-nya juga cukup rendah di 65 watt. Kemudian untuk speed RAM-nya juga masih bisa kalian tingkatkan lagi kecepatannya lewat overclocking ataupun lewat XMP profile bawaan RAM masing-masing pabrikan sob. Namun untuk speed dari core prosesor ini tidak support untuk di overclocking karena prosesor ini di-lock oleh pihak Intel sob. Oke, cukup sekian sob 7 rekomendasi prosesor desktop terbaik di bawah 1 juta versi nongkrong gadget. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya sob. Seperti biasa, gua Aan, thanks sudah watching, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.